Di batang primer, kapan daun tunas air dihabisin, Bang? Ya, kalau cabang tersier sudah terbentuk. Ya, buat teman-teman kalau mau membuangin daun-daun di batang primer, itu kalau sudah cabang tersier terbentuk. Selagi cabang tersier belum terbentuk, jangan dibuangin. Ini juga membantu untuk fotosintesis, membantu untuk pertumbuhan. Ya, jadi kalau sudah tersier sudah terbentuk ya dibuangin saja seperti itu. Jadi ada tahap-tahapan yang harus dilakukan. Jangan sampai teman-teman fokus kepengen tinggi, kepengen panjang, wah primernya digundulin. Nah, itu memang cepet tinggi, cepet panjang, tetapi nanti ya itu kecil seperti itu, teman-teman. Jadi tidak ada parkiran nutrisi berhenti di situ. Kalau nanti tanaman itu sudah atas sudah terbentuk baru dibuang. Jadi nutrisi langsung makser gitu. Ya, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur memang ada teori-teori yang harus dilakukan. Memang ada orang yang menerapkan materi lain, tetapi tujuannya juga nanti muternya sama. Nggak apa-apa lah, saya yang penting pembentukan dulu. Atas jadi saya gundulin, biar yang penting tinggi dulu, nanti masalah besar nanti urusannya belakangan. Ada orang yang berpikirnya seperti itu. Nanti masalah pembesaran belakangan lah. Yang penting tumbuh dulu gitu ada. Yang penting tinggi dulu gitu ada. Itu banyak ya, pola-pola pikir itu kan tergantung. Akhirnya juga sama, muternya sama. Hanya saja kalau kita menggunakan materi dengan cara seperti itu pertumbuhannya secara seimbang. Seperti itu, teman-teman. Ya, buat teman-teman, untuk etalase 1 pupuk pertumbuhan, etalase 2 pupuk pembuahan, etalase 3 adalah pembesar dan pemanis buah. Dalam menanam tanaman anggur itu kalau saya ya ada 3 fase. 3 fase, teman. Fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan ini bertujuan apa? Bertujuan untuk menjaga pertumbuhan agar bagus. Biasanya saya tidak lama, teman-teman. Cukup 4 bulan. 4 bulan menggunakan pupuk pertumbuhan. Ya, berapa berarti? Kalau 4 bulan hanya cukup menggunakan 3 ya. 4 bulan itu 3 paket. 3 paket ya, buat teman-teman yang menanam tanaman anggur 4 bulan membutuhkan hanya 3 paket saja. Karena untuk bulan pertama setelah pindah tanam hanya membutuhkan 1 picis. Hanya membutuhkan 1 picis. Ini 1 picis bisa dilarutkan dengan air 10 liter. Nah, 10 liter itu bisa digunakan penyiraman selama 5 kali penyiraman. Diambil 2 liter setiap 1 minggu. Sisanya nanti disimpan, sisanya langsung disimpan. Ya, buat teman-teman yang kemarin kok minta bonus, ya saya selipin bonus. Kalau sudah datang segera dilakukan penyambungan. Jangan ditunggu-tunggu lama-lama, Bang Arif ya. Ya, jangan ditunggu lama-lama, Mbak Sena ya. Mbak Sena jangan tunggu lama-lama, hari ini langsung sambung saja. Ya, langsung disambung saja, jangan dibuka itu plastik ya. Jangan dibuka tetapi langsung disayat saja. Langsung disayat, dan untuk yang mau disambungkan langsung dibelah. Di pot perlu stres air nggak, Bang? Ya, stres air itu kalau saya jarang saya gunakan, teman-teman. Stres air itu jarang saya gunakan. Stres air akan saya gunakan itu biasanya ketika saya ingin melakukan yaitu peremajaan cabang tersier. Kalau saya mau melakukan peremajaan cabang tersier itu biasanya menggunakan stres air. Tetapi kalau pembuahan saya jarang karena ini sistemnya tropis ya, jadi jarang saya menggunakan stres air. Lo AB mix dosis penyiramannya gimana? Kalau menggunakan AB mix 2 hari sekali dengan dosis 1000 ppm. Ya, jadi teman-teman kalau mau menggunakan pupuk AB mix 2 hari sekali disiram dengan pupuk AB mix. Ya, kemarin kan saya juga rekomendasikan pupuk AB mix. Teman-teman bingung, pupuk AB mix bingung. Makanya kok setiap hari, setiap 2 hari. Capek, Bang, saya waktunya nggak ada, makanya saya buat seperti ini. Dan buat teman-teman sebenarnya pupuk pertumbuhan saya juga bisa dijadikan pupuk AB mix, karena pupuk di saya ini juga ada unsur makro dan mikronya ya. Jadi yang bungkusan kecil ini dijadikan pekatan A, yang bungkusan yang ini bisa dijadikan pekatan B, dilarutkan dengan air 200 ml ya. 200 ml itu kalau 1 paket itu bisa jadi hampir 1 liter, pekatan 1 liter ya. Sebenarnya lebih murah dibandingkan yang saya rekomendasikan kemarin itu kan sekitar 20,5 liter. Kalau ini 30.000 bisa jadi 1 liter. 1 tutup, Bang, 1 liter cukup ya. Tetapi sebelum dilakukan pemupukan abangku disiram dulu ya. Yang menggunakan pupuk AB mix kan 1 liter itu 1 liter untuk 2 hari sekali. Berarti penyiraman tetap dilakukan setiap harinya berapa? Kalau setiap harinya itu kita gunakan air
5 liter ya kita siram air 5 liter terus. Nanti untuk pupuk hanya saja ditambahin pupuk seperti itu. Ya. Jadi buat teman-teman disiram air biasa dulu, nanti baru dikocorkan pupuk. Setelah beberapa menit sudah tiris, baru disusulkan pupuknya. Jadi memang agak ribet, tetapi sebenarnya kalau biasa ya biasa saja. Stres air itu maksudnya gimana, Bang? Stres air itu maksudnya yaitu tidak disiram. Ya, tidak disiram ya buat teman-teman. Kalau ingin melakukan stres air berarti tanaman itu dipuasakan, tidak disiram. Seperti itu. Tanda-tanda stres air yang berhasil yaitu adalah ketika tanaman itu mulai layu. Seperti itu. Bang, di pot saya selalu ada cacing, ada obatnya, nggak ada Mip Cinta. Gunakan Mip Cinta. Itu kemarin efek dari ini teman-teman, ya. Efek dari apa? Efek dari kohi kambing. Ya, efek dari kohi kambing itu memang kohi kambing itu nanti cacingnya banyak. Ya, gunakan Mip Cinta ini abangku. Ya, air 1 liter dikasih yaitu 1 sendok teh atau 4 gram. Nanti diaduk, dikocorkan. Ya, insya Allah nanti cacing-cacingnya juga keluar. Seperti itu. Cacing-cacingnya juga mati dan akhirnya jadi pupuk dia cacing. Cacing itu kalau mati jadi pupuk teman-teman, juga termasuk jadi asam amino ya, asam amino untuk tanaman, untuk kekebalan tubuh tanaman dan hasilnya bagus ya. Tetapi kalau cacing-cacing itu hidup terlalu banyak, dia juga menyerap nutrisi. Jadi setiap air yang kita berikan itu diminum sama cacing. Setiap pupuk yang kita berikan diminum sama cacing. Kalau resikonya kalau teman-teman sampai telat siram, akarnya itu dimakan sama cacing. Akhirnya apa? Tanaman kita itu mengalami masalah, pertumbuhannya tidak bagus. Seperti itu ya. Ini bisa dilakukan pengecekan untuk teman-teman yang kemarin menanam tanaman anggur. Kenapa sih tanaman anggur saya kok pertumbuhannya nggak bagus? Mengatasi banyak belalang dan pohon sampai Mip Cinta, manjur sekali Mip Cinta ya, Mip Cinta manjur sekali, belalang, kutu ini apa, kutu kebul dan lain sebagainya itu manjur sekali untuk hama-hama ya. Untuk Mip Cinta, gunakan Mip Cinta ya buat teman-teman yang untuk hama-hama yang besar-besar, ini bisa gunakan Mip Cinta, mau dicampur dengan Demolis juga bisa ya. Mip Cinta dicampur dengan Demolis juga bisa ya buat teman-teman. Mip Cinta dicampur dengan Demolis juga bisa. Ini Mip Cinta manjur teman-teman. Biasanya kan kelaper putih-putih itu kan banyak ya. Itu menggunakan Mip Cinta kalau memang kondisi sudah rawan, sudah banyak sekali hama-hama tersebut, gunakan Mip Cinta. Itu selama penyemprotan 3 hari sekali langsung bersih. Ya, langsung bersih. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman di sini itu juga termasuk konsultasi ya, konsultasi gratis. Kalau teman-teman mengundang ahli biasanya 1 minggu sudah berapa juta? 2 juta untuk daerah-daerah Jakarta. Daerah-daerah Jakarta itu kalau teman-teman mengundang ahli untuk menengokin anggur teman-teman, itu paling dikasih 3 kali pertemuan, itu biasanya 2 juta teman-teman. Selama polinasi bunga nggak boleh disemprot fungsi sama, iya betul abangku, nanti terjadi apa, hangus dan rontok, karena ketika penyerbukan itu kan saripatinya terbuka ya, bunga terbuka. Itu kalau sampai masuk pestisida atau insektisida itu nanti bisa gosong ya. Banyak sekali teman-teman yang teledor, terutama untuk pemula.